Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Rozi, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pemulang PSDKU Serang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Matkul Bahasa Indonesia, yaitu membaca dengan dosen pengampu Ibu Istiqomah Romawati, Eskom Mkom. Membaca merupakan sebuah kebutuhan pokok setiap orang. Melalui membaca, seorang dapat melihat dunia tanpa harus keliling dunia. Orang bisa mendapatkan informasi apapun yang ada di dunia. Itu sebabnya membaca adalah kunci membuka jendela dunia atau mendapatkan banyak banget informasi. Contohnya ada membaca produktif. Membaca produktif merupakan keterampilan yang bersifat reseptif. Membaca berfungsi untuk memperoleh informasi, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan hal baru, dan kegiatan membaca itu disebut dengan membaca produktif. Beberapa manfaat membaca yaitu: pertama, ada mengurangi rasa cemas dan khawatir, membantu mengembangkan otak, menambah pengetahuan, membantu Anda menjadi seorang pemikir yang lebih sederhana ketika menghadapi masalah, tidak membesar-besarkan masalah, jadilah seorang seniman dan meningkatkan daya ingat yang lebih tajam. Ada beberapa jenis membaca, yaitu pertama ada membaca cepat. Membaca cepat dapat dilakukan dengan membaca dalam hati, membaca menggunakan alat bantu, dan membaca sesuai jangkauan mata. Yang kedua yaitu ada membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti. Membaca kritis dilakukan dengan cepat, cermat, dan teliti. Membaca kritis memiliki banyak fungsi seperti membaca untuk menulis, membaca untuk mengamati, membaca untuk mencari informasi, membaca untuk meningkatkan pemahaman, dan sebagainya. Membaca kritis juga dilakukan untuk menambah kualitas bahan bacaan. Cara membaca, yang pertama ada membaca buku. Semua orang perlu membaca buku untuk menambah wawasan. Membaca buku juga dapat membantu otak dalam mempertahankan daya ingat. Semakin banyak membaca, maka daya ingat akan semakin kuat. Yang kedua ada membaca karya ilmiah. Cara mudahnya adalah dengan menentukan topik yang akan dibaca, lalu mencari judul penelitian yang hampir mirip. Setelah menemukannya, langkah selanjutnya adalah membaca abstraknya. Jika Anda merasa sesuai dengan yang Anda cari, langkah selanjutnya yaitu membaca keseluruhan karya ilmiah tersebut. Yang ketiga ada membaca selebaran. Hal yang paling penting dalam membaca selebaran yaitu pembaca harus mencari tulisan berukuran kecil. Tulisan tersebut merupakan informasi penting yang sengaja dibuat kecil agar pembaca tidak fokus pada tulisan tersebut. Biasanya tulisannya kecil tersebut berisi syarat dan ketentuan. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.